Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, saat ini tepatnya tanggal 12 Agustus 2020 pada hari Rabu di Polres Situbondo kita akan melaksanakan press conference. Sebagaimana yang kita ketahui, beberapa kejadian yang lalu, tepatnya pada hari Minggu dan Senin dini hari, yaitu tanggal 9 dan 10, ada kejadian yang sangat kita prihatinkan bersama, yang seharusnya tidak perlu terjadi. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, baik, kami sampaikan kepada rekan-rekan media, Polres Situbondo sampai dengan sejauh ini sudah melakukan langkah-langkah secara respon cepat dan kemudian prosedur profesional untuk melakukan proses penegakan hukum terkait dengan kasus yang saya sebutkan tadi. Dan tentunya tidak lupa kasus ini di backup dari Polda Jawa Timur, yaitu Direktorat Reserse Kriminal Umum. Di sini hadir Pak Direktur, ya, Kombes Pol Fitra, dan kemudian juga dalam fungsi pengawasan ada dari Itwasda dan juga Bitpropam Polda Jawa Timur. Artinya melihat bagaimana prosedur penanganan ini secara prosedur dan profesional tadi. Baik, kita mulai pada substansi kasus. Sejauh ini sampai hari ini Polres Situbondo sudah mengamankan 8 orang. Ulangi, 80 orang. 80 orang kita lakukan proses pemeriksaan, mengerucut kembali. Penetapan tersangka ada 54 orang. Ulangi, 59. Iya, terdiri dari, saya ulangi, penetapan tersangka sudah 45 orang yang terdiri dari beberapa orang dewasa dan melibatkan anak-anak di bawah umur. Ya, artinya secara aturan undang-undang ada yang di bawah umur. Kita kategorikan. Bagaimana penanganannya tentu berlaku pada perlakuan khusus ABH, anak berhadapan dengan hukum. Ini sudah diterapkan. Ya, di sini tidak ada. Ini yang masuk kategori dewasa. Ada 2 tempat kejadian perkara. 2 tempat kejadian perkara. Yang pertama adalah terjadinya suatu dugaan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap orang, yaitu tempatnya di Desa Kayu Putih, ya, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Ini yang kejadian pada tanggal 9 Agustus 2020. TKP kedua ada kejadian pengerusakan secara bersama-sama. Ya, tepatnya di TKP Desa Tribungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo. Desa ini berbatas jalan, satu area. Ya. Maka yang terjadi adalah penganiayaan atau kekerasan terhadap orang di TKP pertama dan kerusakan harta benda yang ada di beberapa rumah Desa Tribungan. Yang ketiga, laporan polisi. Masyarakat yang mengadu kepada Polres Situbondo sejauh ini yang pertama pada tanggal 9 diterima 5 laporan polisi. Ya, 5 laporan polisi. Ini terkait dengan kekerasan terhadap seseorang. Yang kedua, ada 19 laporan terkait dengan kerusakan kerugian material atau harta benda seperti pecah kaca, baik itu rumah, mobil, dagangan, warung, ya. Nah, rata-rata merugi harta benda terkait dengan kerusakan penyerangan dengan menggunakan alat bukti yang ada seperti batu yang kita lihat bersama. Sejauh ini kasus
masih kita lakukan proses penyidikan. Yang pertama, ini suatu tadi saya sampaikan ya, sesuatu hal yang kita sangat sesalkan, di mana hakikatnya suatu organisasi apapun berdiri di negara Republik Indonesia ada landasannya. Landasannya adalah melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, mau ormas, LSM, perguruan apapun. Namun ini kontraproduktif dan ini kita sesalkan. Dan ketiga, juga yang kita sesalkan adalah melibatkan anak-anak dalam suatu tindak pidana ini. Ini tidak perlu terjadi. Ya. Sementara alat bukti yang kita jadikan barang bukti dalam proses penyidikan ini, kita bisa lihat ada tiang bendera, bendera dengan noda darah, ya, digunakan untuk kekerasan ataupun pengerusakan, batu, handphone atau device, dan beberapa alat bukti lainnya, ya, serta beberapa bukti kaca akibat daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh para pelaku. Hari ini kita tahu bulan Agustus kita menjelang untuk perayaan kemerdekaan, di mana kita harus memiliki perasaan yang bersama untuk bersatu. Tidak mudah dulu pendahulu kita memerdekakan Indonesia ini. Namun tadi kami sampaikan, kami sesalkan ini tidak perlu terjadi di daerah manapun. Tidak hanya di Situbondo, khususnya semua di Jawa Timur dan umumnya di seluruh Indonesia. Tidak perlu terjadi. Kita sama, satu bangsa, satu perasaan yang sama. Dalam rangka menjelang proklamasi, kita harus bersatu. Tidak perlu euforia kelompok sehingga terjadi gap atau konflik antar kelompok. Ini yang perlu saya sampaikan. Dan selanjutnya, menjadi tanggung jawab moral kita bersama, ya, termasuk dari kelompok pelaku atau oknum dari kelompok tertentu ini, harus memiliki tanggung jawab moral bersama. Kita bersatu kembali atas nama perguruan apapun atau atas nama masyarakat dimanapun. Hakikatnya perguruan silat ini untuk melindungi masyarakat dan khususnya masyarakat yang lemah, tidak untuk seperti ini. Mari kita berprestasi untuk nama bangsa. Itu dari saya, dan secara teknis dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim akan menyampaikan langkah-langkah proses penyidikan yang telah dilaksanakan, dan nanti rekan-rekan silakan bertanya apa yang menjadi bagian dari proses ini.